Halo Ayah dan Bunda, berjumpa lagi di sesi TD Parenting. Bersama saya Teh Yuni. Kali ini kita akan membahas tentang gejala-gejala apa sih yang akan ditujukan oleh putra-putri kita jika putra-putri kita mengalami stres ya. Karena kita kemarin sudah membahas tentang school stress. Nah, kira-kira ada gejala-gejala apa ya yang bisa mereka rasakan atau juga barangkali bisa kita lihat jika putra-putri kita mengalami stres. Ada dua gejala nih yang bisa kita amati ya atau dirasakan oleh putra-putri kita. Yang pertama adalah gejala fisik. Apa ciri-cirinya nih kira-kira kalau putra-putri kita secara gejala fisiknya mengalami stres? Yang pertama tuh bisa mereka jadi kayak sakit perut gitu ya, sakit perut, kemudian juga denyut jantungnya lebih berdebar-debar gitu ya, lebih berdetaknya lebih cepat biasanya. Kemudian juga ini nih Ayah dan Bunda, telapak tangannya jadi sering berkeringat ya. Padahal juga bisa jadi mereka tidak melakukan aktivitas fisik gitu ya. Jadi berkeringat padahal tadi mereka tidak melakukan aktivitas fisik. Oh, sakit kepala, kemudian ada sakit di dada gitu ya. Kemudian juga perut terasa bergejolak nih gitu ya. Juga mudah lelah biasanya Ayah dan Bunda ya, itu juga bisa. Nafasnya jadi pendek-pendek, kemudian juga mereka jadi sering buang air kecil gitu ya. Bahkan di beberapa kondisi bisa juga muncul nih iritasi atau ruam-ruam pada kulitnya. Nah, kalau putra-putri kita berarti tadi menunjukkan gejala-gejala secara fisik tadi. Bisa jadi mereka sedang mengalami stres ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sih kalau secara gejala fisik kita juga harus lebih memperhatikan. Jangan-jangan mereka juga mengalami ada gangguan di kesehatan mereka secara fisiknya gitu ya. Tapi tadi dari gejala fisik ini bisa menjadi salah satu indikator apakah putra-putri kita kira-kira sedang mengalami stres atau tidak gitu ya Ayah dan Bunda ya. Mudah-mudahan sih nggak pada stres ya putra-putri kita dengan tadi tuntutan-tuntutan yang ada di sekolah khususnya. Nah, selain gejala fisik ada juga gejala psikis sebetulnya yang juga bisa mereka rasakan oleh putra-putri kita. Yang pertama apa contohnya? Kalau putra-putri kita itu jadi lebih gelisah gitu ya. Jadi kecemasannya jadi nampak tinggi, itu juga bisa menjadi salah satu indikator dari stres. Atau tiba-tiba jadi kayak sering marah-marah nih Ayah dan Bunda ya, putra-putrinya ya. Jadi emosinya kayak jadi meluap-luap nih atau meledak-ledak dengan tiba-tiba nih. Bisa jadi itu juga gejala stresnya ya. Atau jadi kayak negatif thinking nih Ayah dan Bunda ya. Jadi pikirannya kayak lagi negatif terus. Nah, bisa jadi itu juga indikatornya. Atau mereka jadi kayak sulit berkonsentrasi. Jangan-jangan itu juga menjadi salah satu ciri dari stresnya. Atau bahkan yang biasanya putra-putri kita tuh senang humor nih ya, tiba-tiba jadi kayak hilang nih selera humornya. Bisa jadi itu juga menjadi gejala yang muncul secara psikis yang menyebabkan tadi putra-putri kita mengalami stres. Nah, Ayah dan Bunda, kalau misalnya tadi ya dari berdasarkan kita interaksi sama putra-putri kita, tiba-tiba mungkin ada beberapa gejala yang diperlihatkan atau dirasakan nih oleh putra-putri kita. Gimana ya kalau putra-putri kita mengalami stres tadi? Nah, mereka sebetulnya bisa melakukan manajemen stres ya, atau biasa disebutnya coping stres. Kira-kira kalau anak-anak sama remaja seperti apa ya melakukan coping stresnya nih yang mungkin bisa membantu mereka untuk apa kalau mengelola stres itu? Setidaknya bisa untuk mengurangi, mentoleransi, atau bahkan bisa menghilangkan sumber atau tekanan stres tersebut gitu ya. Jadi coping itu bagaimana mereka bisa menguasai situasi-situasi yang membuat mereka tertekan. Meskipun pada kenyataannya atau pada akhirnya bisa jadi nih tidak semua situasi yang membuat mereka tertekan itu bisa mereka kuasai atau bisa mereka toleransi. Tapi setidaknya tadi mereka bisa mengurangi gitu ya gejala-gejala atau mungkin kecemasan-kecemasan yang muncul karena stres tadi.
Nah, beberapa hal atau beberapa strategi nih bisa diterapkan oleh putra-putri kita ketika mereka merasakan stres. Nah, yang pertama mereka bisa sebetulnya, dan ini ala-ala anak remaja banget gitu ya, yaitu seeking social support. Jadi mereka biasa kan kalau ayah dan bunda ya, kalau ada hal-hal yang merasa mereka, wah ini tuh aku galau nih atau gimana gitu ya, jadi mereka curhat nih. Dan curhatnya biasanya memang kalau remaja ke teman sebayanya gitu ya. Jadi mereka mencari kenyamanan emosional dengan tadi bisa bercerita kepada orang-orang terdekatnya. Nah, harapannya tadi ayah dan bunda, kita juga semua sebagai orang tua bisa menjadi sahabat tentu saja ya, dan orang terdekat dari putra-putri kita. Ketika mereka memiliki masalah, kita bisa menjadi teman curhatnya tentu saja. Selain tadi, biasanya mereka juga curhat ke teman sebayanya ya. Nah, itu bagus, berarti mereka juga tadi bisa menyalurkan atau mencari kenyamanan secara emosional. Nah, yang kedua sebetulnya bisa juga mereka melakukan self control ya. Jadi bagaimana mereka melakukan upaya untuk mengatasi tadi gimana tekanan-tekanan yang mereka rasakan. Nah, kalau self controlnya bagus, berarti tadi mereka bisa meminimalisir tekanan-tekanan yang mereka rasakan. Pada remaja biasanya self control ini juga banyak dilakukan ketika tadi mereka perlu mengambil keputusan yang berkaitan sama orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Contohnya kalau mereka lagi memutuskan untuk lagi bingung nih, lagi galau untuk penentuan sekolah misalnya, penentuan jurusan, atau tentang teman-temannya nih, aku harus berteman sama siapa, gimana, itu juga bisa melakukan self control ya. Jadi kita melakukan copingnya yang mengarah pada hal-hal yang lebih positif tentu saja. Nah, bisa juga putra-putri kita diarahkan untuk tadi bagaimana memaknai hal-hal positif dari perasaan-perasaan tidak nyaman tadi, atau kondisi-kondisi menekan yang dirasakan oleh mereka diambil positifnya. Salah satunya juga dengan dengan pendekatan secara spiritual, atau bisa biasanya barangkali disebutnya positive reappraisal ya dan bunda. Jadi mereka lebih positive thinking, kemudian juga mereka bisa lebih mendekatkan diri tentu saja kepada sang penciptanya ya. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang menekan kemarin yang jadi sumber stres mereka itu bisa disikapi secara positif gitu. Nah, meskipun pada remaja atau ya khususnya pada remaja ya, dengan emosi mereka yang lagi labil gitu ya, lagi meledak-ledak, salah satunya biasanya kadang mereka melakukan coping juga, yaitu dengan cara tadi lebih agresif mungkin ya, marah-marah. Nah, kadang ya suka muncul seperti itu. Tapi mudah-mudahan tadi mereka juga bisa mengambil strategi coping yang lebih mengarah kepada hal-hal yang memang tidak menimbulkan masalah yang baru gitu ya. Dan tadi intinya sih dari coping ini, bagaimana putra-putri kita bisa mentoleransi, mudah-mudahan bisa mengurangi, bahkan bisa mengatasi stres yang sedang mereka alami. Keberhasilannya seperti apa yang mereka rasakan gitu ya, kalau iya coping saya nih berhasil gitu ya. Ya salah satunya ya dan bunda, putra-putri kita tadi ya, ketika mengalami gejala-gejala fisik tadi bisa menurun tuh indikator yang mereka rasakannya. Kalau biasanya tadi lebih berdebar-debar, lebih tiba-tiba perutnya bergejolak atau apa, jadi berkurang nih gejala-gejala fisik yang tadi mereka rasakan. Atau bisa jadi mereka juga berkurang nih kecemasannya, kegelisahannya, atau bahkan rasa depresinya itu ya. Yang bisa juga nih yang terakhir, mereka bahkan bisa merasa ini udah gak ada masalah nih, saya sudah tidak merasakan kembali stres. Jadi kondisinya sama persis seperti sebelum mereka mengalami stres tersebut gitu. Nah, itu tadi ayah dan bunda ya, kita sudah bahas nih atau sharing bersama terkait
gejala-gejala yang mungkin bisa dialami oleh putra-putri kita ketika mereka mengalami stres gitu ya. Dan berbagai cara, tentu saja sebetulnya setiap individu bisa berbeda melakukannya, tapi tadi yang pasti mudah-mudahan putra-putri kita bisa mentoleransi stres yang mereka alami atau bahkan bisa meminimalisir dan mengurangi perasaan tersebut gitu. Keberhasilan pendidikan di sekolah dipengaruhi juga oleh 3 daya atau 3 kekuatan. Yaitu yang pertama tentu saja ya, bagaimana peran guru di sekolah itu paling utama juga. Yang kedua tentu saja siswa, dan yang ketiga adalah orang tua. Bagaimana ketiga daya atau kekuatan ini bisa sama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Salam Tridaya.